Halo teman-teman, apa kabar dengan Kakak Marcel di sini? Kakak Marcel berharap teman-teman semua sehat seperti Kakak Marcel. Kita orang tetap tinggal tenang di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dan kesehatan. Kakak Marcel beberapa hari terakhir itu buka Twitter dan ternyata ada trending topik dengan hashtag Black Lives Matters. Kakak Marcel cek. Oh Tuhan, ternyata ada laki-laki kulit hitam yang dibunuh di Amerika. Dan dia dibunuh oleh aparat keamanan. Kakak Marcel itu kira bahwa kasusnya Floyd itu kasus yang lama yang di-up kembali. Tapi ternyata kasusnya itu baru opening. Aduh. Dan demo besar-besaran itu dimulai pada tanggal 25 Mei kemarin bertepatan dengan Memorial Day. Dan sampai hari ini itu hampir di seluruh kota di Amerika itu melakukan demonstrasi besar-besaran, entah kulit putih, hitam, coklat, semuanya turun ke jalan untuk meneriakan keadilan untuk Floyd. Teman-teman semua pasti sudah tahu ceritanya, hanya Kakak Marcel baru kaget. Dan Kakak Marcel coba ceritakan sedikit. Sears ini dia berbelanja di mini supermarket, lalu dia membayar $20 kepada kasir. Kasir mengetahui bahwa uang yang dipakai oleh Sears adalah uang palsu, maka kasir itu langsung menelpon ke polisi. Polisi datang meringkuk Sears, membawa ke mobil polisi, lalu injak dia sampai dia mati. Dia kehabisan napas. Dan kasus cerita ini dia terekam baik di CCTV. 4 polisi ini kemudian dipecat. Tetapi masyarakat orang mengamuk, masyarakat Amerika semua mengamuk karena Sears tidak mendapatkan keadilan. Polisi-polisi ini cuma dipecat, tidak diproses dengan baik. Mau dipenjarakan kayak apa kayak tidak ada. Itu yang menimbulkan kemarahan sebagian besar masyarakat Amerika, sehingga mereka hampir di semua kota itu sampai hari ini turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan ya. Ada kasus lain yang Kakak Marcel pernah baca 1 bulan yang lalu. Itu kasus Archie Williams. Archie Williams ini juga laki-laki kulit hitam berkewarganegaraan Amerika. Dia itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup 80 tahun oleh pengadilan karena dia dituduh memperkosa seorang perempuan kulit hitam. Dia dituduh memperkosa seorang perempuan kulit putih. Setelah 37 tahun genap di tahun 2019, pengadilan melihat kembali kasusnya Archie, lalu menemukan bahwa ternyata Archie tidak bersalah dan Archie kemudian dibebaskan di tahun 2019. Di tahun 2020 Archie muncul di American Got Talent dan dia sempat menceritakan kisahnya berada di penjara. Diketahui bahwa yang memperkosa itu bukan Archie tapi seorang pemerkosa berantai. Ada banyak kasus orang kulit hitam lain yang dimunculkan juga. Tapi cukup Archie dan Sears yang Kakak Marcel ceritakan. Kakak Marcel kira bahwa ras yang paling murah nyawanya, ras yang paling gampang nyawanya untuk dihilangkan adalah ras kulit hitam. Memang bahwa di beberapa peristiwa itu orang kulit hitam orang kulit putih mendapat perlakuan tidak adil, orang kulit kuning mendapatkan perlakuan tidak adil, tapi semuanya itu tidak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang punya ras kulit hitam. Kemudian pertanyaannya, apakah Black Lives Matter itu bisa disamakan dengan Papuan Lives Matter dalam konteks rasisme di Indonesia? Kenapa tidak? Karena dalam sepanjang sejarah negara Indonesia,
orang-orang yang paling mendapatkan tindakan rasis dan orang-orang yang mendapatkan tindakan tidak adil itu adalah orang-orang Papua. Tetapi selama ini ditutup-tutupi. Dan berita yang teman-teman di luar Papua dapat itu berita yang didapat dengan mentah-mentah dari media yang abal-abal dan dari orang-orang yang berusaha memutarbalikkan fakta. Sehingga teman-teman yang ada di luar itu punya pendapat lain tentang orang Papua. Teman-teman dari luar Papua itu banyak yang menjudge orang-orang Papua dengan dong punya konsep yang dong dapat. Sehingga orang-orang Papua tuh kadang tuh cuek, malas tahu, kadang kelihatan sedikit brutal atau kadang kelihatan sedikit emosional karena hal-hal seperti itu, bahwa ketidakadilan yang terjadi untuk orang-orang Papua itu kenapa banyak orang tidak tahu, kenapa banyak orang melihat orang Papua itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dan Kakak Marcel pikir betul bahwa orang-orang Papua itu banyak yang kecewa, tapi mereka diam saja. Mereka lihat, mereka dengar, mereka diam, mereka undur. Itu. Nah, kasus tentang Papua itu kasus yang terjadi sudah sejak tahun 60-an. Dan beberapa tahun terakhir itu kasus itu sangat meledak-ledak. Tahun 2016 itu pengepungan asrama Papua, itu kasus rasis terbesar itu. Lalu muncul kakak Obi. Obi itu dia diinjak seperti Floyd. Dan tahun 2019 itu kasus lain itu di Surabaya, kasus rasis di Surabaya. Dan itu ngeri sekali, itu videonya lengkap toh. Jadi teman-teman sudah nonton betapa banyaknya aparat yang turun, betapa banyaknya ormas yang turun, dan anak-anak di dalam tuh sedikit saja, dan mereka dikepung dan dituduh melakukan tindakan makar. Itu sangat buruk. Mereka diteriaki monyet, diteriaki makan babi dan segala macam. Bahkan di dalam dunia akademik itu sikap dan tindakan rasis itu dilakukan oleh orang-orang akademisi terhadap anak-anak Papua. Bagaimana ruang lingkup anak-anak Papua di dalam kampus itu dibatasi, bagaimana diskusi-diskusi mereka ditolak, bagaimana diskusi-diskusi mereka itu tidak direstui, dan ada intervensi-intervensi dari aparat dari luar untuk kampus tersebut. Anak-anak Papua itu bahkan sembahyang bersama saja itu dilarang. Itu yang sampai pada tingkat mengerikan menurut Kakak Marcel. Berbicara tentang orang-orang Papua itu, Kakak Marcel itu rasa sedih sekali. Karena mereka selama ini menjadi korban rasis, mereka selama ini menjadi korban ketidakadilan, mereka selama ini menjadi orang yang dianggap tidak layak. Dan sedih karena bisa-bisanya ada manusia yang memperlakukan manusia lain seperti itu. Padahal kita orang ini lahir dari satu rahim yang sama, yaitu Tuhan. Kita orang diciptakan dari satu pribadi yang sama. Terus kita orang itu saling menjudge satu sama yang lain, mengadili satu sama yang lain. Padahal kita orang itu sadar atau tidak sadar, kita orang itu datang dari Bapa yang sama. Itu betapa menyakitkan untuk saya. Banyak sekali kasus yang kemudian ditutup-tutupi. Banyak orang-orang Papua yang mengalami ketidakadilan di mana-mana. Dan saya yang mendengar itu, mengalami itu, saya rasa sedih bukan main. Sedih sekali. Di tempat lain itu
ada suara yang masih bisa terdengar. Tapi di tanah Papua itu, suara itu, orang-orang Papua punya suara itu ditenggelamkan, dan sengaja ditenggelamkan secara sistematis. Sejak tahun 60-an itu sampai detik ini, tanah Papua itu tanah yang berdarah-darah. Dan sudah terlalu banyak orang yang menjadi korban atas kekerasan. Dan betapa tidak beruntungnya mereka, karena mereka itu tidak pernah menang, sama sekali tidak mendapat perlakuan yang baik, bahkan mendapat perlakuan yang adil di mata hukum itu tidak ada. Dari semua peristiwa-peristiwa ketidakadilan yang ditimpakan kepada orang-orang Papua, Kakak Marcel berpikir bahwa betapa sulitnya menjadi orang Papua, betapa setengah matinya menjadi orang Papua, dan itu tidak gampang. Saya yang adalah bukan orang Papua, saya coba memposisikan diri sebagai orang Papua, dan betapa menyakitkan. Apa pesan untuk gereja? Kakak Marcel pikir bahwa sudah sejak lama sekali gereja itu dia berjuang untuk orang-orang Papua. Tanpa orang-orang Papua, gereja ini tidak bisa ada di Papua. Jadi gereja itu sudah lama sekali berpihak kepada orang-orang Papua. Tetapi akhir-akhir ini gereja menjadi redup seperti lampu minyak yang minyaknya habis, sehingga menjadi sangat redup suaranya. Kalau mau lihat dari misi gereja seperti yang tertulis di dalam kitab suci, gereja itu berpihak kepada yang miskin dan yang lemah. Yesus itu dia berpihak kepada yang miskin, yang lemah, yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Jadi gereja punya tugas itu membela yang miskin dan yang lemah. Gereja tidak bisa ambil sikap tenang dan diam. Gereja tidak bisa ambil sikap abu-abu. Dan gereja juga tidak bisa katakan bahwa gereja netral. Tidak bisa. Mesti ada keberpihakan, dan keberpihakan gereja itu jelas kepada mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tidak mampu. Golongan miskin, tidak mampu, dan lemah ini adalah orang-orang Papua. Dan itu gereja harus punya sikap yang jelas. Mungkin gereja sudah tua, jadi gereja itu terlihat seperti nenek-nenek atau tete-tete yang punya gigi sudah ompong. Tetapi baiklah gereja membaharui diri untuk bisa menyuarakan kembali tentang hak, tentang keadilan di tanah Papua. Pesan untuk teman-teman non-Papua yang ada di luar Papua. Kalau kau mau tahu banyak tentang peristiwa dan kejadian di tanah Papua, kalau kau mau pahami tentang Papua dengan ketidakadilan, dengan kasus rasis, dengan berbagai kasus yang terjadi di tanah Papua, hal yang pertama itu kau dengar langsung dari orang Papua. Karena apa yang diekspos keluar itu tidak sama dengan apa yang dialami oleh orang Papua. Hampir semuanya ditutup-tutupi. Jadi dengar langsung dari orang Papua baru kau bicara. Jangan pakai kau punya pemikiran sendiri atau kau punya konsep sendiri. Yang kedua, bacalah media-media yang terpercaya. Ada banyak media-media yang memberitakan tentang Papua, tetapi sudah disetting sedemikian rupa. Kau bisa baca Jubi Online, kau bisa baca Harian Papua, kau bisa baca tentang itu, karena media-media itu
media-media yang sudah diakui oleh Dewan Pers. Selain itu ada media online, kau bisa googling saja. Itu West Papua Academic Journalist, itu dalam bahasa Inggris. Kau bisa googling saja dan kau bisa dapat informasi yang valid. Kau bisa dapat informasi tentang Papua, bagaimana orang-orang Papua diberlakukan secara tidak adil. Kalau kau dengar, kau baca, kau akan paham, kau mengerti baik tentang orang Papua. Kau mengerti baik tentang apa saja yang dialami oleh orang Papua, sehingga kau tidak sembarang menjudge orang. Show kekal